Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyyah ahlal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemudahan dengan segala rahmat dan nikmatnya. Kita mengawali kehidupan kita dengan kebaikan, dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah ya, subuh. Yang ini, kenikmatan ini tidak dirasakan oleh orang-orang yang sekarang masih tertidur lelap atau mungkin yang tidak sempat untuk berjamaah. Karena kebaikannya salat berjamaah, apalagi diawali dengan 2 rakaat sebelum subuh, khair minad dunya wa ma fiha. Jadi nupang beunghar-beungharna jalma teh nyaeta nu saacan subuh ya, salat sunnah 2 rakaat qabliyah. Kemudian setelah salat kita berzikir, berdoa, dan kemudian juga tadi kita mengawali dengan tilawah Al-Qur'an. Dan ini ada sebuah kebaikan. Dan kemudian bapak-bapak, ibu-ibu menjawab ucapan ahli surga. Yang tadi bapak-bapak, ibu-ibu jawab itu adalah ucapan ahli surga. Kita ucapkan, maka insya Allah mudah-mudahan kita tercatat sebagai ahli surga. Ya. Karena di surga itu ketika mereka saling bertemu, mereka saling mengucapkan salam, dan salamnya sebagaimana yang tadi kita ucapkan. Jadi perbanyaklah kita mengucapkan salam, sebagaimana Rasulullah SAW memberitahu pada kita supaya menyebarkan salam. Bukan hanya ucapannya saja, tapi juga perilakunya, perilaku yang membawa pada keselamatan. Ucapannya tidak menyinggung, tidak menyakiti orang lain, itu pun ucapan salam, keselamatan. Masyaallah muslim rahimakumullah. Qadarullah ya, kemarin dikontak Pak Iwan bahwa yang seharusnya ngisi kajian Ahad pada pagi ini berhalangan, beliau tidak bisa. Akhirnya berusaha untuk ngontak beberapa ustadz. Saya pun demikian, di teleponan hiji-hiji, tapi ternyata pada berhalangan, pada punya acara gitu. Ada berhalangan biasanya mama ya. Padahal ya Pak Haji ada ya di sini. Baik. Ya, jadi yang namanya biasanya supir tembak Pak. Jadi hanya kali itu ke dia bawa mobil gitu ya, ngerem sekaligus ke ngegas gitu. Jadi nanti ketika pembahasannya mungkin seperti itu. Dan saya pun belum sempat menyiapkan PowerPoint ya, sebagaimana biasa materi ketika kajian fikih sirah. Kemarin hujanan sareng PRW, mana PRW? Ya. Ya mungkin kemarin hujanan yang buat kita calon bupati. Pada kesempatan ini kita akan sedikit mengupas berkaitan dengan kisah Rasulullah SAW ketika hijrah. Ya, kemarin bahasan kita sampai Rasulullah SAW bersembunyi di Gua Sur. Ada beberapa detail peristiwa atau kejadian yang terjadi di Gua Sur yang kemarin belum sempat kita bahas. Rasulullah ketika bersembunyi bersama Abu Bakar, ini dikisahkan di dalam Al-Quran ya, surat At-Taubah ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu id akhrajahu alladhina kafaru saniyasnaini idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana
Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Sadaqallahul aliyyul azim. Terjemahnya kira-kira jika kamu tidak menolongnya, itu Muhammad, dalam hal ini Nabi Muhammad diposisikan sebagai orang kedua, orang ketiga. Nah, orang keduanya Abu Bakar. Jadi seolah-olah ini adalah mengisahkan tentang Abu Bakar ketika mendampingi, membantu, menolong Rasulullah SAW. Jika kamu, maksudnya Abu Bakar, tidak menolongnya, menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia adalah salah satu dari dua orang yang ketika berada di dalam gua. Ya, jadi Abu Bakar dengan Rasulullah SAW. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, pada Abu Bakar, janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, yaitu kepada Rasulullah, dan membantu dengan bala tentara yang tidak terlihat, malaikat, dan juga bukan hanya malaikat, junudun lam taruha, pasukan yang tidak terlihat itu bukan hanya malaikat tapi juga makhluk Allah yang lainnya, seperti cuaca. Kita nggak bisa melihat angin, melihat panas terik matahari, melihat berbagai macam yang terkait dengan yang terjadi di alam semesta ini. Ya, banyak sekali kisah kejadian ketika pasukan baik itu Rasulullah SAW maupun pasukan Islam yang ketika itu Rasulullah sudah tidak ada, mereka mendapatkan bantuan pertolongan itu dari kondisi cuaca. Seperti misalnya ketika perang Badar, dengan cuaca yang sangat terik panas di bulan Ramadan, orang kesulitan untuk mendapatkan air, untuk air minum. Justru Rasulullah SAW dibantu dengan cuaca yang panas ini. Mereka orang-orang pasukan Quraisy itu kehausan, kesulitan mencari air, mereka tidak membawa perbekalan yang memadai. Nah, justru ini menjadikan kekuatan pasukan Islam. Dengan itulah Allah memberikan kekuatan dengan cuaca yang terik panas matahari. Nah, karena mereka kehausan, kekurangan air, sementara Rasulullah dan pasukannya memiliki cadangan air yang melimpah, menguasai sumur Badar, dan kemudian mempersiapkan perbekalan semua wadah, ayat drum, ayat segala macam kompan gitu diisian. Semua perbekalan disiapkan, diisi air semuanya, bahkan yang membuat kolam jebakan dengan diisi air pula, sementara sumur Badarnya dikosongkan, sehingga itu menjadi akhirnya kemudian perangkap bagi pasukan Quraisy. Atau ketika perang Khandaq atau perang Parit, Rasulullah dibantu dengan cuaca yang sangat dingin dan angin ngegelebuk. Nah, sehingga aja kemudian menerbangkan tenda-tenda pasukan Quraisy, dan mereka sangat kedinginan, dan akhirnya kemudian mereka pun akhirnya mengemasi barang-barangnya dan pulang. Dan ada banyak kisah-kisah berkaitan dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya cuaca. Dan bahkan ketika perang Badar, malam hari sebelum peperangan, jadi besoknya perang, malamnya turun hujan. Dan hujan ini akhirnya kemudian kaum muslimin anu tadina gember, takut menghadapi peperangan ini, penentuan besok masih hidupkah atau mereka akan terbunuh. Apakah Islam akan habis di situ, dihabisi semuanya, ataukah akan terus mendapatkan kemenangan dan semakin kuat. Ini adalah kondisi yang sangat mencekam. Nah, maka kemudian Allah turunkan hujan yang menenangkan, sehingga kemudian mereka jadi tunduk, ngantuk, dan dibuat jadi tidur. Kalau orang udah tidur lelap gitu ya, sempat mimpi-mimpi acan, nah akhirnya kemudian mereka bangun tuh fresh, seger.
Nah, menghadapi peperangan, kondisi fisik mereka sudah segar, tidak lagi memikirkan bagaimana mereka besok itu akan bertahan hidupkah atau akan dibunuhkah atau mungkin, dan mereka ada yang berperang berhadapan dengan anaknya sendiri, ada yang berhadapan dengan bapaknya sendiri atau dengan saudara sendiri, ya. Karena mereka, keluarga mereka masih ada yang masih kafir. Tapi ternyata kemudian dengan hujan itu Allah turunkan, menjadikan mereka temikiran dari kasusah, temikiran dari hutang, temikiran dari segala macam. Akhirnya kemudian mereka dibuat jadi tenang, dan akhirnya mereka ketika bangun pagi-pagi sudah dalam keadaan segar. Nah, seperti itu. Jadi ketika akan kita pas mau ke masjid, ujung-ujung hujan itu, hujannya jadi terjadi, kan begitu. Jadi justru hujan itu menjadi kekuatan umat Islam seharusnya. Jadi jangan jadikan alasan gara-gara hujan akhirnya kemudian kita terhalang dari berbuat kebaikan apapun itu, ya, tolabul ilmi, kita bekerja atau apapun itu, kewajiban-kewajiban itu kebaikan yang akan kita lakukan, tapi ternyata kemudian Allah berikan cobaan berupa hujan. Nah, bisa jadi dengan demikian, bukan bisa jadi, malah pahalanya jadi lebih besar, gitu, lebih banyak, karena tantangannya lebih banyak pula, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan, ketika saat itu Abu Bakar dalam keadaan ketakutan, ngadeg-deg, kalau saja orang-orang Quraisy itu, ya, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Abu Sufyan, dan beberapa orang penguasa Quraisy, mereka sudah berada di depan pintu gua, gitu. Nah, kalau saja mereka melihat sedikit ke dalam, pasti kaki Abu Bakar dan kaki Rasulullah SAW akan terlihat. Tapi qadar Allah, gitu, mereka tidak melakukan itu karena tertipu dengan apa yang Allah perintahkan kepada laba-laba. Laba-laba sanes bala-bala. Jumat subuh biasanya ayah bala-bala, tapi Ahad biasanya tak ayahnya. Nah, mereka melihat ada sarang laba-laba di pintu gua itu, dan kemudian juga dalam riwayat lain juga disebutkan di pintu gua di sebelahnya itu ada burung yang membuat sarang dengan dog, gitu, bertelur didinya. Secara logika, mal mungkin ada orang yang bersembunyi di dalam gua itu. Kalau misalnya ada burung buat sarang terus ngendog, itu perlu berapa hari, perlu waktu lama lah, itu ujug-ujug kan, misalkan manuk datang kadinya mau segala macam gitu buat sarang, dan kemudian bertelur di situ kan, kemudian kawin segala macam, itu perlu waktu. Nah, ini burung sudah ada. Kalau misalkan ada burung di situ, berarti tidak ada yang mengganggu, berarti malaya masuk atau keluar masuk ke gua tersebut. Dan yang lebih lagi adalah di situ Allah memerintahkan laba-laba al-ankabut, ya, untuk membuat rumah sarang dengan berbagai jaringnya, gitu ya, sehingga kemudian mungkin, sebab secara logika lamun aya anu lalar liwat ka dieu pasti akan menyentuh, ya, jaring laba-laba tadi, dan pasti akan hancur, akan rusak. Karena mereka menyadari juga bahwa sarang laba-laba itu adalah rumah yang paling rapuh, yang paling mudah hancur. Maka inilah kemudian Allah menjadikan sarang laba-laba untuk menipu orang-orang Quraisy, menipu orang-orang kafir, dan mereka tertipu dengan sarang laba-laba ini. Nah, ada hal yang menarik dalam kasus sarang laba-laba. Nah, kita lihat di dalam surat Al-Ankabut, sampai-sampai Allah ini menurunkan pada Rasulullah SAW satu surat yang bernama surat Al-Ankabut, surat laba-laba, surat ke-29 di ayat ke-41. Sedang.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabuti ittakhadzat baita. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Shadaqallahul aliyyul azim. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan min dunillah selain dari Allah aulia. Aulia itu ada banyak maknanya, bisa bermakna penolong, bisa bermakna pemimpin, bisa bermakna sahabat, teman dekat, dan ada banyak makna dari aulia. Ini yang dulu pernah ramai ketika kasus Ahok ya. Nah, dia mempermasalahkan surat Al-Maidah ayat 51. Ini orang-orang Islam banyak yang tertipu, kamu bodoh ku ayat itu. Jadi di situ ada larangan bahwa umat Islam itu mengangkat pemimpin ya, seorang yang bukan orang Islam. Nah, akhirnya kemudian sampai beberapa orang dibayar yang katanya mereka itu ahli tafsir, ahli bahasa Arab, dibayar bahwa makna aulia itu wali ya, itu bukan pemimpin didinya maksudnya, tapi teman dekat. Secara logika memilih atau menjadikan teman dekat saja temenang, kemudian milih pemimpinnya. Nah, menjadikan orang-orang yang non muslim teman dekat, sahabat dekat lah gitu ya. Hari berteman mah boleh gitu ya, silahkan, bisnis segala macam apapun lah, saling menolong biasa gitu. Karena Rasulullah pun ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah membuat perjanjian dengan para penduduk Madinah. Dan diantara mereka bukan hanya orang-orang muslim, tapi juga ada orang-orang non-muslim, ada orang-orang yang belum masuk Islam, dan juga ada orang-orang Yahudi. Dan mereka biasa saling menolong. Kalau misalkan ada yang mengganggu, mereka pun yang terikat dengan perjanjian ini harus membantu sesama penduduk Madinah. Jadi seperti itu. Tapi untuk menjadikan penolong dalam pengertian yang lebih khusus lagi gitu ya. Nah, menjadikan pemimpin apalagi. Nah, ini jelas sekali di situ. Dan Allah membuat perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah, dalam hal ini selain Allah itu berarti adalah bisa berhala ya. Min dunillahi, selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam tafsir At-Tabari itu masalul ladzina takhadhu alihah wal wasan. Jadi kalimatnya adalah Allah memberikan perumpamaan terhadap orang-orang yang telah menjadikan alihah, Tuhan-Tuhan, wal wasan, berhala-berhala. Berhala itu ada yang dibuat dari batu, ada yang dari kayu, makan ayat tina roti itu ya. Abu Bakar, Umar zaman jahiliyah membuat berhala anu disembah tina roti. Itu bagus, Tuhannya bisa memberi makan. Jadi lemon berbutuh jadi disembah pas laparnya di wayah Tuhan di dahar gitu. Nah, itu Umar, kelakuan Umar zaman jahiliyah. Nah, bahwa yang disebutkan ayat tadi adalah orang-orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah, apapun bentuknya, apakah itu harta, kedudukan, jabatan, bisa jadi harga diri gitu ya, wibawa, atau mungkin status sosial di masyarakat, atau apapun bentuknya. Walwasan, berhala yang disembah, berhala-berhala yang mereka minta pertolongan kepada berhala tersebut. Karena ketika terjadi dialog antara orang-orang Quraisy dengan Raja Najasyi, ya, kenapa mereka menyembah berhala itu?
kami tidak menyembah berhalanya, tapi kami menyembah roh yang ada di dalam berhala tersebut, di dalam patung-patung, di dalam batu-batu tadi, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cenah. Nah, jadi menjadikan benda-benda tadi untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya mereka orang-orang musyrik juga percaya pada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga yakin pada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka membuat patung-patung, membuat berhala-berhala, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Tuhannya banyak, berarti di situ banyak hantu juga. Kalau Tuhannya ayat 3, hantuna ayat 2. Tuhan, 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 Tuhan. Jadi mata kalau jurig nah. Lamun Tuhannya banyak, jurignya oke banyak gitu. Nah, kita lanjutkan bahwa orang-orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah dan juga berhala-berhala menjadi wali mereka, menjadi penolong mereka, menjadi pembantu mereka yang mereka harapkan. Kalimatnya min dunillah auliya yarjuna, mereka mengharapkan adanya pertolongan dari yang mereka sembah tadi atau yang mereka jadikan aulia tadi, dan mereka berharap selain harapkan pertolongan dan juga ada manfaat, manfaat dari apa yang mereka jadikan sebagai aulia tadi terhadap hajat-hajat mereka. Ini dalam tafsir At-Tabari disebutkan. Nah, dan ternyata kemudian Allah menjadikan perumpamaan ini disebutkan itu seperti rumah laba-laba, kal buyutil ankabut, seperti rumah laba-laba. Dan ketahuilah bahwa rumah laba-laba itu rumah yang paling lemah, ya. Di dalam ayat tadi disebutkan seperti itu. Nah, sehingga orang-orang kafir ini, orang-orang kafir Quraisy, ketika melihat bahwa di pintu gua ada sarang laba-laba dan mereka sangat meyakini bahwa sarang laba-laba adalah sarang atau rumah yang paling lemah, paling rapuh, yang gampang rusak, gampang hancur, maka kemudian mereka tertipu dengan sarang laba-laba ini. Nah, itu pada masa Rasulullah SAW berada di dalam Gua Sur. Tapi bagaimana kondisi sekarang? Nah, justru sekarang ini sarang laba-laba dijadikan untuk menipu umat Islam, dan umat Islam banyak yang tertipu dengan sarang laba-laba. Ketika melihat bisnis yang menggurita, bisnis jaringan bisnis orang-orang kafir, sehingga kemudian akhirnya umat Islam merasa bahwa jaringan mereka sangat kuat, seolah-olah bahwa jaringan mereka sangat rapi. Akhirnya kemudian mereka tertipu, umat Islam tertipu dengan bisnisnya orang-orang kafir. Karena dengan melihat jaring ini, padahal jaring ini adalah sangat rapuh, tapi umat Islam banyak yang tidak menyadarinya. Ketika melihat dunia tentang perpolitikan, bahwa orang-orang non-muslim itu sangat hebat, sangat kuat di dalam politik, sehingga kemudian banyak umat Islam yang kemudian terpaksa menyerahkan urusannya, urusan kepemimpinannya, urusan nasibnya, baik itu di dunia maupun akhirat, kepada orang-orang non-muslim. Karena mereka sangat kuat, mereka sangat hebat jaringannya. Akhirnya kemudian umat Islam menjadi korban, tertipu oleh jaringan perpolitikan orang-orang non-muslim atau orang muslim yang kemudian mereka tidak membela Islam. Ketika melihat berkaitan dengan masalah kalau kita lihat dunia internasional sekarang gitu ya, di Palestina, saudara-saudara kita, mereka sedang berjuang mempertahankan negaranya, berusaha untuk memerdekakan diri dari penjajah Israel. Nah, dulu orang-orang Israel memang benar dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan menempati satu negeri. Pada masa Nabi Musa alaihissalam diutus, diperintahkan untuk menyelamatkan Bani Israel, dan dibawalah mereka ke negeri Palestina. Tetapi dalam prosesnya mereka banyak yang melakukan pembangkangan. Bahkan diantaranya ketika mereka sudah sampai di perbatasan dengan Palestina,
sudah tinggal masuk saja ke Palestina, dan ternyata kemudian di Palestina itu ada sebuah bangsa yang berkuasa. Kalau tidak khilaf namanya bangsa Amalek. Dan mereka memiliki postur tubuh yang sangat membaradak gitu ya, kekar gitu ya. Pasukannya sangat kuat, hebat lah. Dan mereka orang-orang Bani Israil tertipu dengan kekuatan yang dimiliki oleh orang yang berkuasa di Palestina tadi. Akhirnya kemudian mereka berkata, "Ya Musa, idhab anta wa rabbaka faqatila. Inna huna qaidun." Ini perkataan Bani Israel, kurang ajarnya. "Wahai Musa, kamu pergilah ke sana dengan Tuhanmu berdua dan berperanglah kalian. Sedangkan kami duduk-duduk saja di sini. Jadi lamun eleh wayahna, kami tidak ikut campur, kami tidak terlibat, kami tidak ikut bertanggung jawab. Tapi menang biasanya asal pang berhalnon berjasa saja. Wah ini lamun gara-gara kurang gitu. Lamun tuh saya mau menang, lamun tadi bantuan, malamun tuh itu wah banyak, akhirnya saling mengklaim bahwa mereka yang paling hebat, yang paling berjasa. Nah, pembangkangan ini menunjukkan bahwa mereka menolak ketika disuruh masuk ke Palestina. Padahal sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, udah masuk saja ke Palestina, tapi mereka tidak mau. Karena mereka menjadi korban, tertipu oleh persepsi mereka. Jadi korban persepsi. Persepsi mereka bahwa bangsa Amalek ini sangat kuat, fisiknya sangat kuat, persenjatanya kuat, wah segala macam kuat. Itu mungkin eleh, itu mungkin mereka bisa masuk ke Palestina dan aman. Dan ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan mereka asal masuk saja mau gitu ya. Pasti mereka akan ketakutan orang-orang penguasa di Palestina pada zaman harita. Makanya kemudian mereka diazab yatihuna arba'ina sanah. Mereka tidak punya tempat tinggal, tidak punya rumah, tidak punya negara, tidak punya apa-apa. Dan mereka mengembara di padang tih selama 40 tahun, dan itu satu generasi. Jadi generasi para pembangkang ini habis, nah baru keturunan mereka lah yang bisa masuk ke negeri Palestina. Nah, dan sekarang kondisinya juga sama dulu ketika tahun mereka itu terpencar gitu ya, tersebar ke berbagai wilayah. Ainu ke Eropa, ainu ke Afrika, ainu ke berbagai macam negara, dan mereka tidak punya negara sendiri. Maka kemudian atas budi baik jasa dari negara-negara Amerika, Eropa, Prancis dalam hal ini juga Inggris, akhirnya kemudian mereka orang-orang Israel ini bisa masuk ke Palestina. Akhirnya kemudian tahun seberapa 8-nya didirikanlah sebuah negara Palestina, padahal mereka nggak punya tempat di negara Israel. Di negara Palestina mereka mendirikan negara Israel. Nah, dan Israel yang dulu beda dengan Bani Israel yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau Bani Israel di dalam itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya putra Nabi Ishak, punya putra Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub ini gelarnya Israel, maka keturunannya disebut Bani Israel. Nah, Israel sekarang itu Israel negara. Ya, sebuah negara, di situ bukan hanya sekitar Bani Israel saja, bukan hanya orang-orang keturunan Nabi Yakub saja. Dan mereka juga ada Zionis dan sebagainya. Nah, yang kemudian ketika melihat bahwa kekuatan orang-orang Palestina dengan berbagai macam ya kelemahannya, keterbatasannya, mereka berusaha untuk mempertahankan diri, mempertahankan rumahnya dan negaranya supaya mereka bisa merdeka. Bahwa lama para orang-orang tua kita, para pejuang Indonesia hanya dengan senjata bambu runcing. Tapi ketika Allah berikan kemenangan, kata Allah berikan pertolongan dan kemenangan. Jadi lamun secara logika mah piraku gantar itunya bambu runcing digantar di sekitar itu bisa ngelehkeun bom, bisa ngelehkeun senjata api dan segala macam. Tapi kalau Allah berkehendak gampang saja gitu. Sebagaimana juga ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada orang Bani Israel tadi supaya masuk ke Palestina, gampang saja kalau Allah berkehendak orang-orang yang berkuasa di Palestina itu akan ketakutan.
Nah, ini bedanya ketika di pejuang Indonesia, kenapa mereka menyertakan Allah di dalam perjuangannya, sementara Bani Israel menyertakan syahwatnya, menyertakan keinginannya, menyertakan urusan-urusan duniawi. Maka ketika Allah perintahkan wa qul khittatun naghfir lakum khotayakum, mereka itu khittah itu kembali kepada jati dirinya sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala gitu ya, supaya mereka banyak beristighfar, memohon ampunan, dan Allah akan mengampuni mereka dosa-dosa mereka sebanyak apapun. Tapi mereka tidak mau. Ketika masuk ke Palestina, mereka menyebutnya khintah. Khintah itu tepung gitu. Tepung terigu atau aci, karena itulah untuk bahan makanan. Nah, dengan kekuatan Israel yang sekarang ini gitu, sehingga yang banyak umat Islam yang tertipu dengan jaringan militer, jaringan persenjataan, dan apapun yang berkaitan dengan kekuatan persenjataan militer yang dimiliki oleh orang Israel. Maka kemudian akhirnya orang-orang Arab, negara-negara Arab, mereka yang banyak yang tunduk. Seperti jaring laba-laba, mereka membuat rumah itu, laba-laba itu membuat rumah untuk menjebak serangga. Dan serangga itu yang kemudian menjadi makanan mereka. Bahkan serangga yang lebih besar dibandingkan dengan laba-labanya sendiri, ya, misalnya ayah kupu-kupu, ayah simut atau naon lah gitu ya. Kemudian mereka terjebak dengan jaring laba-laba ini, nempel, ya. Dan akhirnya kemudian ditangkap oleh laba-labanya, digulung gitu ya, dibungkus, dibulen. Nah, dan akhirnya ini dijadikan bahan makanan oleh laba-laba tadi, jadi korban. Nah, menurut penelitian memang jaring laba-laba itu sekalipun memang dia rapuh, tapi sebetulnya kekuatannya menurut para ahli setelah meneliti itu kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan kawat baja dengan ukuran yang sama. Jadi lamun aya kawat baja dibuat sekecil mungkin, setipis mungkin, sehingga seukuran sehingga jaring laba-laba tadi, dan beratnya pun diukur kudu sarua. Maka jaring laba-laba ini lebih kuat, jauh lebih kuat dibandingkan kawat baja yang ukurannya sama. Dan ternyata bisa menampung, bisa memuat, atau misalkan ada serangga yang lebih besar itu terjebak di situ, dan ternyata tidak rapuh, tidak putus jaring itu. Dan akhirnya kemudian banyak serangga yang terjebak menjadi korban. Dan kondisi sekarang ini, ya, banyak umat Islam yang terjebak menjadi korban, menjadi jaringan laba-laba yang dibuat oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang Israel. Sehingga yang kemudian negara-negara Islam, bahkan termasuk Saudi Arabia pun, mereka tunduk dengan jaringan laba-laba, ya, seperti itu. Ketika berkaitan dengan ini, sok nama jangan berbicara tentang perpolitikan atau negara-negara di Timur Tengah lah gitu, internasional. Enak orang weh. Kondisi kita. Ketika kita sehari-hari kita makan minum, namun orang minum teh pun tadi cai teh mereknya naon. Nah, ketika kita mau minum air cai herang, ima apa produksi aang ya. Nah, ketika kita mau minum cai herang yang dikemas seperti ini, yang paling terkenal kita menyebut apa namanya? Aqua ya. Nah, kita minum Aqua atau merek-merek lain lah. Cik itu teh sahan membuat. Ya. Aqua itu akhirnya kemudian kan umat Islam banyak yang memboikotnya. Kenapa itu? Produksi Danone. Danone itu perusahaan Prancis ya, Prancis, dan itu banyak membantu Israel. Sehingga kemudian umat Islam menyerukan untuk memboikot Aqua. Walaupun akhirnya kemudian banyak juga umat Islam yang tetap agar minum Aqua. Ketika kita minum cai teh, air teh, nah yang terkenal itu karena memang luar biasa iklannya, banyak sekali di televisi di berbagai macam media. Nah, ada satu merek tertentu, dan ternyata kemudian merek itu adalah milik orang kafir. Ya.
Apakah kita tidak boleh minum itu? Boleh, tidak apa-apa, selama itu halal. Itu diteliti ternyata tidak ada kandungan yang menyebabkan bahwa dia itu menjadi haram, silahkan. Tetapi kemudian kondisinya adalah bahwa perusahaan-perusahaan yang memproduksi ini gitu ya, nah itu sebagian besar dari keuntungannya adalah digunakan untuk membunuh umat Islam ya. Banyak membantu Israel, banyak membantu Zionisme untuk mengusir, untuk membunuh kaum muslimin saudara kita di Palestina. Maka kemudian MUI pun menyerukan boikot terhadap produk-produk yang berafiliasi kepada Israel. Maka kemudian anu biasa ngopi di kafe gitu, kayak Starbucks gitu. Nah, Starbucks kayaknya kemudian diboikot dan ternyata boikot itu luar biasa gitu. Mereka bangkrut akhirnya. Ternyata umat Islam punya kekuatan, hanya saja selama ini tertipu dengan jaringan laba-laba tadi. Dulu kita biasa makan sering ya, makan mie instan ya. Mie instan, apapun mereknya. Dan yang paling kuat, yang paling banyak tentu saja adalah merek tertentu. Kenapa? Boga pabrik non bahan utamanya, bahan pokoknya itu terigu. Dan umat Islam dipaksa ya. Akhirnya di Indonesia itu makanan pokoknya adalah non. Umat Islam di Indonesia, bangsa Indonesia lah, bukan hanya umat Islam. Bangsa Indonesia, makanan pokoknya itu bukan bahan gandum, tetapi dipaksa sarapan atau makan apapun karena dengan iklan-iklan dan sebagainya dan gaya hidup, akhirnya kemudian banyak makan roti. Roti itu bahannya gandum. Gandum tidak ditanam di Indonesia, ditanamnya di mana? Di luar negeri banyakkan, kemudian akhirnya impornya ke Amerika. Akhirnya kemudian ketika mereka yang punya bahan dan kemudian menjualnya dengan harga yang mahal, apalagi menaik embargo misalkan ya, akhirnya kemudian produsen roti kesulitan untuk mengimpornya dan akhirnya harga roti mahal. Akhirnya kemudian umat Islam, bangsa Indonesia kesulitan untuk makan roti, padahal loba sampe, loba hui, loba segala macamnya. Tapi umat Islam dan kita dipaksa untuk terbiasa makan roti. Akhirnya kemudian ketergantunganlah terhadap roti, akhirnya ketergantunganlah terhadap bahannya. Makanan tradisional kita, tempe tahu, bahannya adalah kedelai. Dan ternyata dengan kebijakan perekonomian di Indonesia bahwa akhirnya pemerintah ya kurang mendukung terhadap para petani kedelai, dan akhirnya kepaksa kedelainya impor deh ke Amerika, tergantung deh terjebak dengan sarang laba-laba. Akhirnya terpaksa impor ke Amerika. Ketika yang punya barang itu menjual dengan harga mahal atau kesulitan, akhirnya produsen tempe tahu kesulitan mencari bahan. Wayahna akhirnya kemudian harganya naik atau ukurannya dikurangan. Bahkan pernah mogok produksi. Ketergantungan terhadap produk-produk mereka. Umat Islam menjadi korban sejak para serangga yang terjebak oleh sarang laba-laba. Nah, banyak sekali apa yang kita pakai sehari-hari, misalkan sok ayeuna orang bersih gitunya, aya sabun. Orang biasanya sabun teh yang dipakai karena yang paling terkenal dan tiba heula make eta gitu. Ini produk dari perusahaan tertentu gitu. Dan itu yang diboikot karena mereka banyak menyumbang negara Israel untuk menghabisi kaum muslimin di Palestina. Maka kemudian diboikot. Tetapi sudah terbiasa menggunakan eta jadi tengenaheun cenah lamun ganti merek teh. Berarti kita sudah menjadi serangga yang terjebak oleh sarang laba-laba. Orang merek gosok gigi gitu. Nah, gosok gigi pakai merek pasta gigi tertentu. Dan ternyata itu produk perusahaan yang berafiliasi tadi. Dan jadi kehidupan kita itu semuanya gitu ya. Yang kita pakai, yang kita konsumsi, semuanya itu banyak dari produk-produk mereka, dan akhirnya kemudian umat Islam hanya menjadi produsen dan umat Islam menjadi serangga yang terjebak dalam sarang laba-laba. Masyaallah muslim rahimakumullah. Dulu ketika ramai-ramai 212 ya. Nah, ada 212 hanya kemudian akhirnya umat Islam dengan semangatnya gitu, dengan girohnya untuk berjuang untuk Islam, tapi karena tidak termanage dengan baik, tidak dikelola dengan baik,
tidak memiliki jaringan yang baik, yang kuat, akhirnya kemudian apa? Membuatlah mereka itu naon 21 Maret ya, 21 Maret. Jadi jaringan supermarket sehingga Indo April gitu ya, Alfa Angkar itu. Nah, tapi ternyata kenapa? Barang-barang yang dijual dari siapa? Siapa produsennya? Siapa yang punya pabriknya? Ketika di stop masih ayat tuh ayat 21 Maret. Dulu di Posindo situ dan di Sadang ya, belakang pom bensin itu ada non SB Mart ya. Itu sebenarnya non koperasi tapi berbasis syariah. Dengar-dengar memang begitu. Tapi ternyata kemudian apa? Ya karena barang-barang yang dijualnya adalah produksi dari mereka, ketika di stop wayahna bangkrut. Ketika kita mengkonsumsi mie instan, ya. Nah, ada merek yang luar biasa. Dulu kayaknya umat Islam bikin merek yang bagus ya. Nama mereknya juga bagus. Naon eta? Ayo apal tahun 80-an. Dan rasanya bisa menyaingi yang paling besar, ya. Produsen paling besar. Sasanes naon? Hanya pokoknya nama etalah buka karomahnya ayam di karomah kamu ngerti. Nah pokoknya nama saya lupa mereknya. Nah dan itu ternyata dari sisi rasanya dan segala macamnya itu bisa menyaingi merek yang terkenal yang menguasai pasar di Indonesia. Dan akhirnya kemudian banyak umat Islam karena girohnya akhirnya kemudian mereka beralih dan mengkonsumsi mie instan merek yang baru ini. Dan akhirnya merasa terancam. Ya. Yang merek yang menguasai pasaran ini, ya, mereka merasa terancam dan ternyata mereka juga punya pabriknya, pabrik bahannya terigu. Nah, mereka punya pabrik terigunya dan akhirnya kemudian di stoplah pasokan terigunya, sok kumaha tidak bisa lagi produksi. Akhirnya mereka mencari lagi kemana-mana gitu bahan-bahannya, tapi ternyata kualitas tidak bisa menyamai sebelumnya dan akhirnya rasanya berubah. Tengenah we cenah, akhirnya kemudian banyak yang tidak membeli lagi dan akhirnya kemudian hilanglah dari pasaran. Jadilah kita sebagai serangga yang terjebak dalam sarang laba-laba. Nah, kalau kita bikin makan bala-bala juga ya, makan bala-bala bahannya tina tarigu ya. Ai sayur-sayurna mah dipelaku para petani kita. Tapi bahannya tariguna kita impor, kita beli ke orang lain. Akhirnya kemudian menguntungkan pihak lain. Kenapa kita tidak kalau kuliner itu memproduksi yang memang bahan-bahannya dipelak di orang, karena memang manusia itu ketika Allah ciptakan, maka Allah juga ciptakan bahan makanannya. Lamun orang di Indonesia, maka yang suburnya itu adalah padi, maka makanan pokoknya padi, maka itulah yang paling tepat. Jadi bahan-bahan tina eta sok diolah gitu. Dikumahakeun we kan banyak. Nah, tapi ternyata kalah saingan. Nah, orang-orang Arab di sana tidak ada di mana melak pare itunya. Ada padang pasir, maka makanan pokoknya bukan padi, bukan beras, bukan nasi. Walaupun kata nasi kebuli di Arab, padahal bukan. India itu teh. Udah biasa lagi dipelak di India, beras basmati. Dipelak di India, akhirnya kemudian ya karena kedekatan dan juga rasa ngeunah, akhirnya kemudian jadilah orang Arab makan beras nasi kebuli itu ya. Nah, dan itu menjadi seolah-olah bahwa nasi kebuli itu khas Arab, karena memang ya kebetulan orang Arab banyak yang suka seperti itu. Padahal sebenarnya aslinya bukan. Orang Arab itu makan pokoknya ya dia roti ya, dari gandum, mari gandum mah mun melak gandum tidak siga pare, mah kudu banyak airnya, harus basah. Tapi gandum mah tidak. Nah, maka kemudian di negara-negara mereka banyak gandum, dipelak gandum dan cocok, dan itulah menjadi makanan pokoknya. Dan selain itu juga kurma. Nah, kemudian orang-orang di Indonesia pun banyak yang mereka ternyata awalnya bukan
mengkonsumsi nasi, tapi mereka mengkonsumsi hui gitu, umbi-umbian lah gitu, sehingga di Papua selama seperti itu. Hanya kemudian ketika zaman harita pokoknya mah semua disamaratakan kudu makan nasi gitunya. Nah, kesulitan orang yang di situ memang tidak bisa melakpare. Orang-orang Papua bingungan dulu sampai kekeringan ya. Tidak ada yang bisa tumbuh di sana, maksudnya yang ditanam pare segala macam. Kayak gitu sehingga banyak yang kelaparan. Nah, kenapa? Karena dipaksa makanan jenis makanan yang sama. Ini kita baru berbicara tentang jenis makanan, belum yang lain-lainnya. Ya. Nah, kembali kepada perpolitikan ini menarik sekarang. Kita sebentar lagi akan memilih pemimpin, baik itu di Bandung maupun Jawa Barat. Lain kampanye. Di dalam ayat tadi surat Al-Ankabut, perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai penolong, sebagai pemimpin. Orang-orang yang tidak menjadikan Allah sebagai Tuhannya, tidak menjadikan Allah sebagai yang bakal menolongnya, bakal menyelamatkannya di dunia sampai ke akhirat. Mereka lebih percaya kepada berhala-berhala, mereka lebih percaya kepada hal-hal yang ya katanya berserah diri kepada tatangkalan, berserah diri kepada gunung, berserah diri kepada segala macamnya. Yang jelas berarti bukan muslim ya. Bukan muslim pasti. Nah, kalau saja kemudian kita memilih orang seperti sebagai pemimpin dan khawatirnya nanti ritual-ritual mereka pasti bakal dihidupkan kembali, bakal semarak. Bisa jadi meureun ke lamun ditakdirkan si eta jadi gubernur, jadi alarm teh kudu aya patung siga berhala, siga di siga di gereja gitu nya, aya patung Yesus. Berarti kayak kudu aya patung Nabi Muhammad atau ada patung naon langsung kayak gitu. Nah, ketika satu negeri, satu bangsa, satu kaum menjadikan pemimpinnya itu pemimpin yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan musyrik, dan akhirnya bahkan kemudian si pemimpin ia menghidupkan kembali ritual-ritual ibadah-ibadah yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, jangan sampai kejadian seperti Kota Palu tahun 2018 ya. Ketika pemimpinnya yang dipilih oleh masyarakatnya, kan orang mah dipilih langsung ke masyarakatnya, maka lamun masyarakatnya senang maboknya pasti akan milih untuk tukang mabok. Lamun masyarakatnya senang karena hal-hal syirik ya itu musyrik, pasti milihnya gitu oke. Atau komo ayeuna mah banyak sirup. Ya sirup apa? Biasanya lamun erek pemilu ya atau erek memilihnya pilkada, ayo banyak sirup. Siraman rupiah. Jadi siraman rohani oleh para ustadz, para kiai itu mal mempan. Ayat mah hanya sudah di masjid wungkul. Anu dipilih banyak kumaha anu babagi Nah, dan eta sudah disiapkan dananya tidak terbatas. Namun eta dikapilih dan di Jawa Barat kemudian menghidupkan kembali ritual-ritual yang bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, jangan sampai terjadi sehingga di Kota Palu ketika terjadi upacara penyembahan terhadap munjung ke Gunung Mujaka Sagara, nyembah setan, Allah murka dan Allah guncangkan bumi. Kesapira hanya sabara skala magnitudonya sekitar 7-an lah gitu. Tidak besar itu, tapi kerusakannya kacau luar biasa dan kemudian disertai dengan tsunami. Nauzubillah min dzalik. Ya, dan kita harus takut sebagaimana Allah sudah memperingatkan, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian kepada satu bencana. Fitnah di situ maksudnya ada bencana. Ya, cobaan, ujian. Satu bencana yang tidak hanya menimpa pada orang-orang yang khusus saja. Bukan hanya menimpa orang-orang yang musyrik saja, bukan hanya menimpa orang-orang yang durhaka saja, tapi menimpa pada semuanya, umum. Gempa bumi mah ya pasti sama gitu. Ada orang di Jawa Barat itu ya,
segala jenis gempa bumi aya. Jadi kata menurut para BNPB, jadi supermarket gempa bumi, supermarket segala aya, segala dijual di dinya. Di Jawa Barat segala ada. Di Bandung segala aya kecuali tsunami muncul. Tapi banjirnya aya. Nah, tetangga kita di sebelah atas itu ada sesar Lembang. Kumaha mun itu goncang sedikit, ya Allah murka, goncangnya sedikit, oyak saeutik gitu, endek habis kota Bandung. Nauzubillah min dzalik. Maka ini perumpamaan yang Allah berikan, jangan sampai kita seperti serangga yang menjadi korban dan terjebak oleh sarang laba-laba yang dibuat jaringan ini oleh orang-orang non-muslim, oleh orang-orang yang benci pada Islam, oleh orang-orang yang menyembah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah bahwa sebetulnya jaringan mereka itu lemah. Sarang laba-laba itu sarang yang paling lemah, rumah yang paling lemah disebutkan dalam Al-Qur'an. Hanya saja karena sudah tertipu, karena sudah takjub dengan hebatnya jaringannya, ini kemudian umat Islam menjadi korban dan tidak berbuat apa-apa, tidak berdaya. Akhirnya nyerah deh gitu. Jangan sampai kemudian azab Allah menimpa pada diri kita. Ini kajian sirahnya kemana mendi kan? Seperti inilah kan. Jadi ketika ada suatu peristiwa di dalam sirah Nabawiyah, kejadian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atau terjadi pada masa itu, maka kemudian kita ambil ibrahnya, kita ambil pelajarannya. Dan yang pelajaran pada pagi ini adalah pelajaran dari sarang laba-laba tadi. Jangan sampai Allah memerintahkan laba-laba untuk membuat sarang itu untuk menipu orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, tapi malah sekarang yang terjadi sebaliknya, orang-orang Islam yang tertipu oleh sarang laba-laba yang dibuat oleh non-muslim. Nauzubillah. Baik, mudah-mudahan dengan demikian kita bisa ada penyadaran dan kemudian ada semangat dalam berislam, semangat dalam beribadah, semangat dalam mengkaji sirah nabawiyah, semangat dalam mempelajari Islam dan mengamalkan Islam. Dan insyaallah mudah-mudahan jadi lamun aya giroh teh ya, semangat lain saukur pada sehari tawungkul, tapi kudu terus dipelihara. Jangan sampai kemudian ketika ada seorang sahabat ketemu dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketemu dengan Hanzalah. Ya Hanzalah, kaifa haluk? Ya wahai Hanzalah, bagaimana kabarmu hari ini? Nafaqah Hanzalah. Telah nifak, munafik. Nah, Hanzalah telah munafik. Ruas Umar. Nah, kenapa bagaimana seperti itu? Kamu jadi munafik. Bagaimana tidak? Ketika aku bersama Rasulullah, mendengarkan nasihat dari Rasulullah, beribadah bersama Rasulullah, keimananku sangat meningkat, sangat tinggi. Ketika Rasulullah SAW berbicara tentang kenikmatan surga, seolah-olah surga itu tergambar, terlihat di depan mata. Ketika Rasulullah SAW berbicara tentang siksa api neraka, maka tergambar di depan mata itu, seolah-olah neraka itu ada di depan mata, sehingga kita takut masuk ke dalam api neraka. Keimanan semakin meningkat, ibadah semakin meningkat. Tapi ketika jauh dari Rasulullah, kembali kepada dunia kerja, kembali kepada kehidupan kita sehari-hari, maka kemudian semuanya itu lupa. Semangat berislam itu lupa, semangat untuk masuk surga itu lupa, semangat untuk terhindar dari api neraka itu lupa. Maka kemudian inilah karakter munafik. Maka Hanzalah telah menjadi munafik. Ini Hanzalah ngomong munafiknya bukan ke orang lain, tapi untuk dirinya. Ayo Umar mikir, bener orang gitu, mungkin kita mau orang kayak sarua tuh. Wah, orang, ayo ketemu Rasulullah, melaporkan kondisi seperti ini. Ceritakanlah kepada Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, ya Hanzalah, sa'atan wa sa'atan. Ada sesaat kita keimanan meningkat, ada sesaat juga keimanan kita menurun. Ada sesaat ketika kita ibadah kita semangat, ada saatnya juga ibadah kita menurun. Maka kemudian untuk memelihara semangat iman, semangat Islam, semangat ibadah ini, maka kita sering-sering bertemu dengan orang-orang soleh, ahli ibadah, di ahli masjid, berkumpul berjamaah dan sebagainya. Itu mudah-mudahan insya Allah kita semakin bersemangat dalam mengamalkan Islam insya Allah. Mungkin itu yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Waktu saatnya sudah waktu 5:30 lebih dan sudah waktu suruk. Atau ada tanya jawab? Doa saja langsung. Baik. Terima kasih kepada jemaah sekalian, Bapak-Bapak Ibu atas perhatiannya.
atas kehadirannya dan bersabar duduk menunggu ngedongeng di payung di dia gitu yang mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya pribadi, dan mudah-mudahan kita diberikan semangat Allah Subhanahu wa taala untuk semakin rajin menghadiri majelis taklim, untuk semakin rajin kita menghadiri salat berjamaah, untuk semakin rajin kita mengkaji dinul Islam, ya, baik itu berkaitan dengan ibadah maupun berkaitan dengan muamalah, dan semakin kita mencintai Rasulullah SAW dan mencintai sunnah-sunnahnya dan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, sehingga kemudian kita mendapatkan pengakuan dari Rasulullah sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat nanti di akhirat kelak. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin mujahidin fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma ansurna alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.